Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Septiani, NIM 2004010072, akan menjelaskan tentang penyusunan kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami secara tepat, serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar atau pembaca. Syarat penyusunan kalimat efektif. 1. Kesatuan pikiran. 2. Kepaduan. 3. Penekanan. 4. Paralelisme. Syarat penyusunan kalimat efektif yang pertama yaitu kesatuan pikiran. Setiap kalimat yang baik hendaknya mencerminkan kesatuan pikiran atau mengandung gagasan yang tunggal atau mengandung satu ide pokok. Bila terdapat beberapa gagasan yang akan disampaikan, sebaiknya disusun dalam beberapa kalimat atau digabungkan menjadi kalimat majemuk. Contoh, Soinah menunaikan ibadah haji ketika masih menjadi mahasiswa. Kalimat tersebut berasal dari dua gagasan, yakni yang pertama, Soinah menunaikan ibadah haji. Yang kedua, Soinah masih menjadi mahasiswa. Pembentukan kalimat semacam itu disebut pembentukan kalimat majemuk bertingkat, yakni dengan menempatkan klausa yang satu menjadi bagian dari klausa yang lain, yakni klausa yang menyatakan gagasan kalimat kedua ketika masih mahasiswa sebagai keterangan bagi klausa kalimat pertama. Syarat yang kedua ialah kepaduan. Kepaduan atau kohesi ialah hubungan antara bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lain. Hubungan tersebut mencakup hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dengan objek, serta dengan keterangan yang menjelaskan unsur pokok tersebut. Contoh kalimat hubungan antara subjek predikat dengan objek yang kurang sesuai. Yang pertama, bagi mahasiswa yang belum membayar SPP supaya segera melunasi di Biro Keuangan. Yang kedua, sesuai dengan usul tersebut mengharapkan agar ada kesamaan pendapat dalam menangani kasus bentrokan antar warga. Yang ketiga, di toko ini menjual majalah anak yang soleh. Subjek dengan kalimat tersebut tidak jelas, yakni bagi mahasiswa pada kalimat pertama, sesuai dengan usul tersebut pada kalimat kedua, dan di toko ini pada kalimat ketiga bukan merupakan subjek. Subjek tersebut seharusnya tidak diawali dengan kata penghubung atau kata depan, sehingga subjek tersebut adalah mahasiswa pada kalimat pertama, usul tersebut pada kalimat kedua, dan toko ini pada kalimat ketiga. Kalimat ketiga dapat diubah menjadi pasif. Kalimat ketiga, di toko ini dijual majalah anak yang soleh. Sehingga subjek kalimat tersebut adalah majalah anak soleh. Syarat yang ketiga yaitu penekanan. Penekanan adalah menekankan bagian-bagian yang penting dalam kalimat. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan bagi kalimat. Yang pertama, posisi dalam kalimat. Penekanan suatu bagian kalimat dapat dilakukan dengan menempatkan bagian kalimat yang penting tersebut pada awal kalimat. Contoh, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Kamis pekan lalu. Di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Kamis pekan lalu, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia. Cara memberi penekanan kalimat yang kedua adalah repetisi. Repetisi atau pengulangan bagian kalimat digunakan untuk memberi penekanan bagian yang penting.
Contoh, hujan asam, meningkatnya kebisingan udara, meningkatnya suhu udara, terjadi kabut tebal, serta meningkatnya gas beracun di udara, kesemuanya itu menyebabkan kerusakan ekosistem di udara. Yang ketiga, pertentangan. Untuk memperjelas gagasan dalam kalimat, kalimat dapat disusun dengan mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain. Contoh, kesadaran untuk disiplin di jalan raya tidak hanya dalam menjaga keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pengguna jalan yang lain. Cara yang keempat adalah penggunaan partikel lah dan pun. Partikel lah dan pun memiliki fungsi untuk menegaskan. Bagian kalimat yang berpartikel lah dan pun merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. Pada contoh kalimat pertama, dia. Kalimat kedua, kemana? Kalimat ketiga, kakek, merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. Contoh, kalimat yang pertama, dialah yang datang. Kalimat yang kedua, kemanapun dia pergi, saya akan selalu mengikuti. Kalimat yang ketiga, paman datang, bibi datang, kakek pun datang. Cara penyusunan kalimat efektif yang keempat adalah paralelisme. Paralelisme atau kesejajaran adalah pengembangan paragraf dengan cara menyejajarkan gagasan yang sederajat dengan menggunakan kelas kata atau imbuhan yang sama. Pada kalimat yang pertama, urutan gagasan rincian dikemukakan dengan menggunakan kelas kata yang sama, yakni jalanan, sampah, aroma, penataan, dinyatakan dengan kelas kata benda. Pada kalimat yang kedua, urutan gagasan dinyatakan dengan kelas kata verba, dengan afiks yang sama, yakni membawa, mengenakan, mengurangi. Contoh, kalimat yang pertama, tempat pertemuan orang-orang yang bekerja sebagai pedagang dan konsumen atau pembeli itu menyandang citra negatif, yaitu mulai dari jalanan becek, sampah berserakan, aroma tidak enak, penataan barang tidak teratur, area parkir sempit, hingga neraca keuangan amburadul. Kalimat yang kedua, kedisiplinan perlu dikedepankan mulai dari membawa surat-surat kendaraan, mengenakan alat keselamatan, dan tidak mengurangi kelengkapan kendaraan. Demikian penjelasan tentang penyusunan kalimat efektif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.